Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Kali ini kita berposisi di area Museum Airlangga. Seperti yang dulu pernah saya katakan, saya pernah janji di sini kita akan mendatangkan Mbah Man Ponco dan Mbah Nursilo. Nah, bagaimana yang mau kita bahas nanti? Nanti silakan teman-teman ikuti video kita dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe agar channel kita ini semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lokasi kita yang ada di belakang kita. Nah, ini kita akan bercerita dengan Mbah Man Ponco itu di lokasi ini, teman-teman. Jadi, apa yang akan dibahas untuk Mbah Man Ponco nanti kita akan bahas di lokasi ini. Seperti itu, teman-teman. Mari ke Mbah Man Ponco. Assalamualaikum, Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Nah, Mas Bren. pada kesempatan malam hari ini kita berada di lokasi museum ya, Iya. yang terbengkalai. Nah, untuk malam hari ini Mbah Man Ponco kita berada di lokasi ini. Nah, nanti apa yang kita akan bahas? Oke, Mas Bren. Ini nanti kita akan membahas suatu hal, yaitu yang dulu pernah kita bahas ya, itu Mbak Indri, yang dulu pernah kita sampaikan bahwa ini dulu sebelum dibangun museum itu pernah kita sampaikan bahwa di sini tempat peri. Oh, tempat peri. Ya, itu pernah kita singgung sebelum dibangun ya, maksudnya. Iya, iya. Nah, sini dulu lokasi ini ditanami serat nanas. Oh, seperti itu. Serat nanas yang menunggu itu dulu, kalau sekarang namanya kan orang LP, dulu namanya sakitan. Oke. Sakitan. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan membahas bahwa kita dikurung di alam siluman babi hutan. Itu nanti yang akan kita kumpas. Nah, sebelum kita masuk dan sebelum Mbah Man Ponco, nah ini bercerita akan terlebih dahulu teman-teman tekan like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar setiap kita membuat video muncul di beranda kalian, teman-teman. Nah, mari monggo langsung ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam hari ini langsung dibahas saja mengenai apa yang akan disampaikan. Baik, Mas Bren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan membahas, yaitu kita terkurung di alam siluman babi hutan selama 3 hari 3 malam. Ini akan kita kupas dari awal permulaan. Jadi setelah kemarin kita bahas, yaitu masalah Mbak Indri ya. Mbak Indri itu waktu pergantian hari tanpa saya tidak sengaja, saya pergi ke sebelah Sumber Kempur. Di situ tujuan kami yaitu mencari kayu bakar. Pada hari itu juga tanpa diduga, di situ banyak sekali
tanaman rikidi, namanya rikidi ya, karena musimnya masih musim hujan. Alhamdulillah di situ banyak sekali yang namanya 02. 02 paham ya Mas ya? 02 itu nama bekicot. Nah pada tahun itu bekicot itu mungkin di kota Kediri dan sekitarnya masih asing ya untuk dikonsumsi. Nah ini kita ambil waktu kita masih bercocok tanam, itu saya kenal betul namanya Pak, kalau tidak salah Pak Gujali, itu orang dari Madura, itu orang dulu kalau katakan orang sakitan, tapi orang LP, orang yang dipenjara di daerah Blora. Nah waktu itu Pak Gujali itu orang sakitan itu mencari rumput, tapi di LP itu dulu masih mempunyai ternak yaitu lembu peras. Lembu peras, tapi tugasnya itu berbeda-beda. Kalau di sini pernah kita sampaikan bahwa di sini dulu banyak sekali yang dihuni khusus peri, yaitu ditanami serat nanah yang menunggu juga orang LP. Nah orang LP Pak Gujali itu waktu mencari rumput untuk pakan ternak, kebetulan tanaman saya jagung itu sudah bisalah dimasak. Akhirnya dia meminta saya untuk beberapa butir jagung untuk dibakar sama ubi kayu. Karena dia kita lihat, kita tahu bahwa itu makannya kurang, akhirnya saya kasih. Akhirnya dibakarlah dia. Tapi kita melihat keanehan sakitan tadi mencari bekicot, itu pun juga dibakar dia orang 3. Tapi yang masih saya ingat itu orang Madura yang Pak Gujali itu. Nah saya sendiri heran loh, bekicot dibakar untuk apa, ternyata dimakan. Nah setelah itu kita penasaran, ternyata bekicot itu dimakan enak. Itu tahun 1964, itu masih asing sekali. Nah setelah itu berganti hari, besok itu saya bersama teman-teman mencari bekicot itu di sebelahnya sumber tempur yang kita sampaikan tadi di Podrikidi. Itu tidak menjelang lama, mungkin 15 menit saya sudah mendapat 1 karung. Itu kita masukkan dalam karung. Kebetulan di situ saya melihat ada pohon namanya pohon sono. Itu setengah roboh, itu banyak sekali. Terus setelah itu kita punya inisiatif sama teman-teman, wah ini kalau untuk kayu bakar lebih enak, karena kalau kayu rikidi itu kan lebih berat, di samping itu keringnya agak lama. Ya setelah mendapat bekicot itu 1 karung, akhirnya kita pulang, kita kupas sampai bersih, akhirnya kita goreng. Itu goreng dulu minyaknya masih minyak curah. Tadi belum ada minyak belum ada, masih curah. Akhirnya kita makan bersama-sama, ternyata kita bisa menikmati sangat enak. Dan besok saya pergi mencari kayu bakar. Kebetulan kalau tidak salah saya nyampe di sumber tempur itu jam 3 ya, di jam 3 sore. Tanpa kita duga, di situ ada barisan seekor ikan lele itu mau pindah dari sumber tempur. Akhirnya kita ikuti. Ternyata di situ yang di depan itu ada sebuah satu ular yang sangat besar, yang dulu pernah kita sampaikan, yaitu ular weling. Nah setelah itu kita ikuti terus kemana arah ikan lele itu buahnya. Kalau kita ukur panjangnya barisan, maksudnya bukan panjangnya ikan ya, itu kurang lebih 20 meter ada. Nah kita ikuti, kita mendapat keganjilan ada 2 ekor ikan
itu agak jalan agak tidak, tapi dia mengamati jalan saya. Loh, ini ikan ini kok aneh gitu loh. Setelah saya ikuti, ikan itu ternyata ke sumber Jambangan, tujuannya ke situ. Jadi memang dulu kalau orang tua saya kalau ada ikan pindah jangan kali-kali diambilkan gitu. Nah, keanehan dua ekor lele itu jalannya makin makin lambat gitu loh. Jadi masuknya akhirnya ternyata di situ langsung masuk ke bilik. Nah, setelah itu jam 3, jam 5 saya mencari teman saya kok ada. Ternyata teman saya sudah pulang. Nah, pulang akhirnya saya sendiri di situ kan agak karena hujannya kan deras. Akhirnya saya ikut pulang tapi tidak apa-apa. Besok lagi kita sepakat untuk mencari kayu bakar, kayu sono yang sudah agak roboh itu. Setelah itu kita tiga orang di sana barusan mau sudah kita tebang beberapa pohon. Tidak kita duga bahwa di situ banyak sekali ada babi hutan yang melarikan diri dari situ. Kurang lebih ada 30 sampai 40 babi hutan. Nah, setelah babi hutan lari gimana, saya sendiri juga ketakutan, soalnya kan juga takut gitu loh. Setelah itu saya sendiri kan takut. Cuma beberapa pohon yang kita tebang setelah babi hutan lari kita juga ikut takut. Ternyata yang saya sampaikan bahwa pohon sono itu tadi kan besar-besar. Kalau kita amati tidak masuk akal lah. Jadi satu lengan orang dewasa itu cuma ditekuk gitu ya. Tapi menjadi rumah kalau orang dulu dinamakan sudung. Jadi babi hutannya lari, kita bertiga juga melarikan diri. Soalnya sangat takut sekali karena babi hutannya kan banyak sekali. Setelah kita pulang, nyampe di rumah, setelah itu kita cerita sama orang tua saya. Akhirnya orang tua saya menjelaskan bahwa itulah namanya sudung babi hutan. Kalau orang dulu sudung celeng, tapi rumah celeng maksudnya rumah babi hutan. Nah, akhirnya teman-teman malam kurang lebih jam 10 kan ngumpul tempat saya. Kan kalau malam tidurnya kan tempat saya. Jam 10 ngumpul, akhirnya berbincang-bincang sambil menikmati nasi liwet, dulu diliwet ya nasi itu. Akhirnya berbincang-bincang tanpa diduga, kira-kira biasanya kalau tidur itu kurang lebih jam 2 baru tidur. Kebetulan teman-teman itu ada orang kalau di tempat saya kalau tidur itu kurang lebih anak 5 sampai 7. Itu kalau kumpul semua 7 orang di situ. Memang tidurnya tempat saya. Nah, tanpa kita duga bahwa pukul kurang lebih setengah 12 ya, jam 11.30 kita sudah merasakan lelap, dadi sudah merasakan ngantuk semua. Nah, setelah ngantuk gimana? Akhirnya semua teman-teman kan tertidur, termasuk saya. Setelah saya bersama teman-teman tidur, saya dikejutkan, yaitu seorang gadis cewek ya, saya dipanggil. Tapi saya tidak habis pikir, kenapa hari itu saya tidak sadar bahwa itu malam hari, tapi kok menjadi terang benderang seperti siang. Setelah itu, orang itu kan sudah saya kenal, namanya Mbak Indri. Kalau manggil saya kan adik sekarang ikut saya ke rumah saya, kan gitu. Akhirnya kita ikuti, tapi teman-teman kan masih tidur ya.
Jadi saya ikuti, jadi jalannya agak cepat, tidak terlalu lama, akhirnya kita sampailah di rumah Mbak Indri. Di situ kebetulan kakek dan neneknya tidak ada, katanya rapat di kerajaan, yaitu di apa itu sumber jadi rapat kerajaan. Jadi di situ akhirnya Mbak Indri agak marah-marah. Dek, kamu itu kok nakal sekali. Saya dikatakan gitu kan bingung. Katanya rumah itu apa itu cagak ya. Cagaknya ini kita tebas bersama teman saya. Memang di situ ada sebuah cagak. Jadi cagaknya kan 4 ya. Jadi kalau dulu namanya bale atau apa itu, bale itu termasuk apa itu rumah depan, tapi kan lebar ya. Itu sangat kelihatannya sangat lebar sekali. Memang cagak yang di situ putus. Orangnya Mbak Indri kan ngomel-ngomel, kamu itu sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Ya setelah itu apa itu Mbak Indri memanggil adiknya, adik angkat ya, sebetulnya bukan adik kandung tapi adik angkat bagaimana yang sudah kita kenal, yaitu adik Winawati dan adik Sukmawati. Ya, setelah itu Mbak Indri cerita, ya cerita itu sudah sekarang gini, kamu kita masakan dulu, nanti makan, setelah itu makan nanti kita menyusul apa itu biong ke kerajaan di Sumber Tretes, seperti itu. Nah setelah itu Mbak Indri sama adik Minawati kan masak di situ. Setelah masak kita menikmati bersama 4 orang, saya, Mbak Indri, terus adik Minawati dan adik Sukmawati. Setelah kita makan sudah kenyang, setelah itu kita diajak ke kerajaan Sumber Tretes yang dihuni oleh Kolobau, seperti itu. Ternyata di situ ada rapat besar. Ternyata di situ banyaklah di kerajaan Sumber Tretes itu bermacam-macam bangunan yang sangat megah sekali. Dan kalau kita amati itu banyak sekali apa itu orang-orang di situ berbeda kulit ya. Ada yang kulit hitam, ada yang putih, tapi berbeda-beda. Layaknya kita seandainya ada seperti orang Cina, orang Jawa, dan Belanda seperti itu. Jadi macam-macam bentuk orang itu. Setelah itu dia diajak geleng. Ternyata di situ banyak sekali babi hutan, tapi bukan siluman ya. Babi hutan itu babi asli. Mbak Indri mengatakan katanya itu ada kerbau atau banteng. Ini ingon-ingon dari sini namanya apa itu banteng kan gitu. Maka dari itu disebut Sumber Banteng. Sebetulnya itu adalah memang asli apa itu babi hutan, bukan siluman. Setelah di situ lama apa itu neneknya kan tahu, tapi neneknya tahu akhirnya dipanggil Mbak Indri itu sama Nyi Srenggi. Indri sini, kamu kenapa ke sini? Cuma lihat-lihat nih, sekarang pulang, nanti sebentar lagi saya pulang kan. Siapa itu agak keras ya, siapa itu Nyi Srenggi kan memang bukan agak keras, tapi memang sangat keras sekali, beda sama Kaki Srenggi. Ya setelah itu kita pulang. Setelah itu kira-kira tidak menjelang lama, Nyi Srenggi sama Kakek Srenggi kan pulang. Itu pulang melihat saya itu sudah apa itu matanya sudah merah, jadi mau marah-marah saya dimarahi. Kamu itu manusia yang tidak bisa dikasih hati. Sekarang kamu kenapa mau merusak rumah saya? Saya ini juga bingung ya, saya rusak rumah mana, tapi saya tidak sadar bahwa waktu itu saya pernah menebang kayu yang ada di situ. Tapi saya tidak sadar. Ternyata rumah yang di situ, yang di Ramah Sudung itu ternyata yang dihuni Nyi Srenggi bersama Mbak Minawati. Ngamu-ngamu, kita kira
apa itu Nyi Srenggi. Kalau kaki Srenggi cuma apa itu senyum, tapi senyum kecil lah, sama apa memegang jenggotnya kan panjang ya, sing kaki Srenggi. Nah, Nyi Srenggi itu sampai sekarang saya penasaran wajahnya seperti apa, saya belum bisa melihat yang aslinya seperti apa. Karena apa? Karena setelah kita menghadap saya itu tetap tertutup dengan rambut terurai ke depan. Itu sampai sekarang saya masih penasaran. Ya berhubung Nyi Srenggi itu semua marah-marah, akhirnya saya dimasukkan sel. Di sel sama Nyi Srenggi. Itu Adik Minawati sama Mbak Indri sudah menangis, jadi meminta maaf bahwa kalau bisa saya jangan dihukum, kan gitu maksudnya. Nah, ini harus dikasih pelajaran gini-gini. Tadi apa itu Nenek Srenggi memang sangat marah sekali setelah kita menebang kayu, tapi saya tidak sadar dan tidak tahu bahwa itu Sudung Celeng, tidak tahu. Tapi Sudung Celeng itu, sudung babi hutan itu ya kalau sudah berbentuk sudung itu walaupun kamu di atasnya 50-60 orang nggak bakal roboh. Soalnya cuma apa itu pohon itu cuma dibekuk ya. Kira-kira kalau kita apa menganalisa tidak masuk akal kalau pohon sebesar itu dibekuk bisa apa itu narani gimana ya, mentolong sampai menjadi rumah kita sendiri. Tadi bukan ditebang, bukan, tadi cuma ditekuk, tapi kok bisa kok ndak kembali berdiri loh, keanehan di situ. Ya setelah itu saya kan dikurung. Jadi kalau waktunya makan saya dikasih makan. Ya setelah itu Mbak Indri itu tidak tega melihat saya dikurung. Mbak Indri kan nangis terus karena saya sudah dianggap adiknya sendiri dengan Mbak Indri. Ya setelah itu Mbak Indri sama Adik Minawati sama akhirnya masuklah ke ketahan yang tahanan itu. Ya setelah itu Adik Minawati dipanggil sama Nyi Srenggi. Sekarang gini Min, tolong panggil ayahmu suruh sini. Jadi seperti inilah kelakuan calon suami. Lah saya itu melamar saja belum sudah dikatakan calon suami. Itu saya semakin kebingungan. Sekarang pulang diambil panggil dulu ayahmu suruh sini. Tidak menjelang lama, akhirnya Adik Minawati bersama Adik Sukmawati pulang memanggil ayahnya. Akhirnya ayahnya pulang, datang ke tempat Nyi Srenggi dan Kaki Srenggi. Setelah itu ayah dari Adik Minawati cuma tanya, ada apa Nyi? Akhirnya kan Nyi Srenggi cerita, seperti ini calon menantumu bahwa sebelum tadi menanggung sudah berani merusak rumah saya. Tapi yang Kaki Srenggi itu cuma senyum-senyum saja, tidak pernah marah. Itu menjadi keanehan. Ya termasuk ayah dari Minawati sekarang gini nih, yaitu kan masih anak-anak, ya kita maklumi lah. Kita maklumi, tolong dimaafkan. Nanti saya yang memberi pengarahan supaya tidak mengganggu lokasi atau rumah orang lain. Ya sekarang nggak apa-apa kalau bukan calon menantu sudah saya bunuh. Itu saya semakin ketakutan waktu itu ya. Saling ketakutan. Ya setelah itu saya dilepaslah dari penjara Nyi Srenggi. Dan Nyi Srenggi memanggil Mbak Indri, suruh mengantarkan pulang saya, tapi Adik Minawati dan Adik Sukmawati tidak boleh ikut. Nah setelah itu saya akan diantar pulang. Sekarang gini adik, saya antar pulang karena semua warga kamu sudah menunggu kamu. Setelah sebelum nyampe di rumah itu saya dikasih tahu sama Mbak Indri. Dikasih tahu gini dek, daripada kamu setiap malam menunggu tanaman-tanaman yang kamu
tanam di situ, kamu saya kasih ilmu mau. Akhirnya saya mengangguk mau. Jadi mau itu akhirnya dia cerita kan gini, babi hutan itu hewan yang paling nyeleneh, yang paling ajaib. Karena apa? Setiap dia mau makan tanaman orang, itu dia mempunyai sirep. Sirep itu untuk apa itu, supaya orang itu bisa tertidur. Maksudnya sirep ya kalau bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia seperti apa, itu disirep dulu. Lah syaratnya gimana? Jadi saya diajari, ini saya juplik tadi, tidak baca semua ya. Yang kita takutkan nanti kalau apabila ini kita baca semua disalahgunakan oleh orang lain, karena ini sangat sekali. Tetapi saya masih ingat betul kata-katanya gini, baung kulon malaikat 100 punjul papat kumeksonen aku saanak rabiku. Ini cuma cuplikan tadi, tidak saya kompletkan. Setelah itu nanti rapalan itu komplit, harus salto 3 kali. Itu orang sehebat apapun akan tertidur pulas. Jadi ingat ya, jadi setelah dia membaca mel, dia salto 3 kali, dia baru masuk. Nah, terus setelah itu Mbak Indri gimana? Sekarang gini, tanaman kamu tidak usah kamu tunggu, bacalah ini, saya yang akan apa itu mengordinir atau dengan teman-teman atau makhluk lainnya, seperti apa itu teman-teman saya termasuk tikus ya. Ini memang kita buktikan, saya menanam apapun tidak pernah ya dimakan tikus atau hama lainnya. Ini terbukti sampai sekarang. Karena apa? Mbak Indri sendiri sudah berjanji dengan saya, semua tanaman saya yang menanam saya tetap dijaga sama Mbak Indri. Nah, saya sendiri juga penasaran sama Mbak Indri. Saya pernah tanya, sebetulnya apa yang ditaruh apa ini? Ramalnya tegak loh. Apa yang ditaruh di apa itu, di ruang tamu tempatnya nenek panjenengan? Saya akan tanya itu. Akhirnya dia menjelaskan itu ada 4 pusaka. Yang satu namanya Nogo Siluman, yang kedua namanya Bedok Buddha, yang ketiga namanya Jalak Buddha, yang keempat yaitu Singo Barong. Itu memang pusaka andalan Isenggi yang sampai sekarang masih dijaga di situ. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui Mbak Indri itu bahwa ternyata Mbak Indri itu adalah siluman babi hutan, tapi kita sangat bersyukur tidak masuk jebakan dia. Tapi dia pun sebetulnya berkali-kali saya untuk menikahi adik angkatnya yang bernama Adik Minawati, tapi saya waktu itu saya belum pernah menjawab iya atau tidak. Nah, setelah itu saya diantar pulang. Setelah di rumah saya seperti tidur ya, tertidur, ternyata di situ masih malam hari. Itu di rumah saya termasuk kampung sudah heboh bahwa saya sudah tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Itu heboh sekali di kampung kami. Itu sampai mungkin kalau dulu, kalau sekarang dikatakan viral ya, seperti itu. Jadi setelah itu Mbak Indri kan pulang ya, mungkin ini cerita dari 1964 pernah kita sampaikan bahwa saya mengenal itu berdasarkan dengan Mbak Indri, seperti itu. Untuk
cerita hari ini mungkin sudah cukup ya Mbak. Iya. Nah, mungkin ada pesan atau yang disampaikan pada teman-teman dari Misteri Kejawen. Ya, ini kita sampaikan pesan sedikit ya, Mas Ren ya. Terima kasih pada teman-teman atau pemirsa semua Misteri Kejawen. Begitu terus episode yang selanjutnya mungkin yang lebih mengerikan lagi, bahwa apa ya kita kumpas pernah kita sampaikan bahwa siapa sebetulnya Mbak Indri. Ternyata Mbak Indri adalah siluman babi hutan yang sangat baik. Itu sebetulnya sangat membantu sekali sama saya. Tadi waktu saya bercocok tanam, apapun yang kita tanam sampai sekarang, saya tidak pernah membeli pupuk dan tidak pernah membeli obat. Ternyata hasilnya sangat maksimal sekali tanaman-tanaman saya yang sampai sekarang. Itu mungkin Mbak Indri sendiri tetap mengawasi saya, entah bagaimana saya sendiri tahu, tapi Mbak Indri memang pernah berjanji bahwa semua tanaman saya berupa apapun akan diawasi oleh dia, tetap dijaga oleh beliau. Terima kasih. Terima kasih Mbah Manponco sudah hadir pada saat malam hari ini. Nah, dengan bercerita mengenai sosok Mbak Indri tadi. Betul. Nah, untuk acara sesi hari ini kita tutup terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman dari Misteri Kejawen, tetap ikuti, tetap tonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi saat kita membuat video muncul di berandanya teman-teman. Nah, tetap stay ya kan. Nah, dari kita membuat video dimanapun kita, tetap ikuti saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.